Awalnya, kekuatan roh Yao Xi yang merosot. Bahkan jika dia sendiri menyempurnakan ramuan itu, saya khawatir perlu beberapa hari istirahat untuk pulih. Namun, berat obat itu merupakan penemuan yang mengejutkan. Setelah meminum ramuan yang diberikan oleh Qin Yichen, hanya butuh beberapa saat untuk bekerja, dan kekuatan roh yang agak sia-sia ternyata stabil. Yao Zong bisa yakin, dia belum pernah melihat ramuan ini, tetapi ramuan dengan efek luar biasa seperti itu pasti tidak bernilai rendah. Dan, yang terpenting adalah Qin Yichen bukan seorang apoteker, tetapi dia memiliki ramuan yang memiliki efek seperti itu pada apoteker. Mungkinkah orang ini telah mengembangkan ramuan generik untuk 10.000 keluarga? Memikirkan hal ini, Yao Zong memandang ke arah mata Qin Yichen, mau tidak mau sedikit lebih fanatik. Paman ketiga, ramuan ini. Sejenak, mata Yao Xi terbuka tajam, dan suara gemetar keluar dari bibir dan giginya. Katakan bisnismu. Yao Zong secara alami tahu apa yang ingin dikatakan oleh yang terakhir, tetapi dia langsung menyela pembicaraannya. Ya. Melihat ini, Yao Xi juga merupakan suara ketertarikan yang dilarang, dan kemudian beberapa suara marah juga menceritakan keseluruhan cerita. Perlombaan narkoba adalah ras yang unik, dan bakat bawaan spirit power mereka jauh melampaui ras biasa. Pencapaian mudah dalam kekuatan roh juga membuat klan obat menjadi ras 10.000 yang dicari. Berbicara tentang pengaruh, perlombaan narkoba tidak kalah pentingnya dengan ras pik biasa, dan bahkan pada saat kritis, kekuatan pertemuan mereka yang besar cukup untuk mengejutkan dunia. Namun populasi ras narkoba sangat kecil, bahkan jika klan dengan bakat bawaan yang buruk ditambahkan, itu hanya 1 juta. Selain itu, di antara klan narkoba, hierarkinya sangat ketat, dan rasa faksi klan mereka juga sangat kuat. Patriark klan obat bius adalah orang dengan pencapaian tertinggi dari kekuatan obat kekuatan roh. Di bawah dia, ada 10 obat patriark tua. Para tetua ini bukan untuk mengatakan bahwa mereka dapat melayani sebagai master pil suci, tetapi untuk melihat bakat bawaan dari kekuatan roh mereka. Seperti Yao Zong, pada usia 20 tahun, dia menerobos ke master pil kelas surga, yang membuatnya menjadi pengecualian dan menjadi penatua termuda dalam keluarga obat. Dan seorang penatua memiliki sumber daya yang sangat besar yang tidak terbayangkan, dan karena alasan inilah faksi di balik obat tersebut dapat meningkat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa orang jahat berbakat bawaan ini akan terobsesi dengan penelitian dan pengembangan eliksir, dan itu masih merupakan eliksir yang dianggap mustahil. Dalam beberapa dekade terakhir, saya tidak tahu berapa banyak suara oposisi yang muncul. Jika bukan karena patriark-patriark yang sangat menghargai pengobatan, saya khawatir dia telah kehilangan identitasnya. Meski begitu, obatnya belum berhasil diteliti selama beberapa dekade, dan spirit power telah berhenti di Heaven Great Peak, yang membuat pertentangan di antara klan obat semakin kuat. Yang paling penting adalah senyawa dan yang dikeluarkan oleh kamar dagang Feilo telah mengejutkan ras yang tak terhitung jumlahnya, dan klan narkoba juga sangat menderita. Ramuan pil yang mereka andalkan sebenarnya selangkah lebih maju dari orang-orang yang memurnikan 10.000 ramuan generik, dan mereka masih dengan konyol berpikir bahwa ramuan ini tidak mungkin ada. Kemunculan senyawa dan tidak diragukan lagi sangat memukul wajah keluarga narkoba, dan saat ini, beberapa orang yang tidak tega memusatkan perhatian mereka pada narkoba, pria yang telah terobsesi selama beberapa dekade tanpa membuat kemajuan apapun. Dalam gosip yang tak terhitung jumlahnya, bahkan patriark, klan narkoba, tidak dapat menanggung beban obat sendirian. Setelah melihat persetujuan patriark, orang-orang yang menarik perhatian faksi bahkan mulai mendesak mereka. Dan Yao Xi, karena dia tidak tahan dengan penghinaan, melawan orang lain, dan akhirnya mengalahkannya. Untungnya, dia terbangun tepat waktu. Kalau tidak, saya khawatir laut kesadarannya telah dihancurkan. Sudah. Paman ketiga, beberapa tetua telah mengeluarkan pemberitahuan, dan farmakope akan diadakan setelah Januari. Kamu harus cepat kembali. Mata indah Yao Xi menatap obat berat di depannya, memohon. Yakinlah, aku akan kembali secara alami, dan aku juga akan memberikan kejutan yang tak terlupakan kepada penjahat yang hanya akan disalahkan di belakang layar. Setelah mendengarkan kata-kata Yao Xi, kulit wajah Yao Zong berangsur-angsur menjadi suram. Tampaknya selama bertahun-tahun terlibat dalam pengembangan resep obat baru, faksi mereka telah ditekan jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Jika mereka diletakkan di masa lalu, mungkin dia tidak punya niat untuk bertanya. Namun, obat dari langkah pertama telah diminum, dan itu bukan lagi pemborosan yang menghina. Tan Qin, saya akan menangani beberapa hal di antara orang-orang Hui. Saya ingin tahu apakah Tuan punya waktu untuk kembali bersama saya? Mata Yao Zong memandang ke arah Qin Yichen, dan setelah sedikit mengerang, dia membuka mulut dan berkata, saya sudah lama ingin bertemu apoteker. Jika saya memiliki kesempatan seperti itu, apakah saya akan merindukan Qin ini? Mendengar ini, Qin Yichen juga senang di hatinya, bahkan ketika jawabannya. Dia datang ke Yao Zong karena dia memiliki beberapa poin ingin melihat pendahulu dari leluhur obat yang meneliti senyawa dan dengan kekuatannya sendiri. Alasan lainnya adalah menggunakan obat untuk masuk ke dalam keluarga obat,
Karena yang dia butuhkan ada di antara para apoteker. Pergi. Melihat hal tersebut, wajah Yao Zong pun terkejut, dan langsung mengedipkan mata ke arah Yao Xi, dan berjalan menuju lang raksasa itu. Mengapa paman ketiga sangat menghormati orang ini sehingga dia sepertinya tidak memiliki kekuatan yang besar? Yao Xi melirik Qin Yichen secara diam-diam, kecuali bahwa dia mengeluarkan ramuan itu. Itu seperti orang biasa, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Klan narkoba terletak di tengah benua 10.000 klan, sebuah benua yang dikelilingi oleh spiritual Qi. Di bawah kepemimpinan Yao Zong, 3 orang mereka telah melintasi perbatasan puluhan ras dengan bantuan arai transmisi hanya dalam beberapa hari, dan datang ke daerah ini yang menganggap master pemurnian pil sebagai tanah suci. Di area ini, tidak hanya klan, tetapi juga master pemurnian pil yang luar biasa dari berbagai kelompok etnis. Apoteker jelas tidak mengecualikan master pemurnian pil ini. Bahkan selama Anda memiliki bakat bawaan yang luar biasa atau efek apa yang dapat Anda buat untuk apoteker juga akan memberikan sumber daya tertentu sebagai imbalan. Setelah memasuki apotek, Qin Yichen sangat menyadari bahwa antara langit dan bumi dari waktu ke waktu, ada jalan nafas yang kuat. Jelas, langkah-langkah keamanan di apotek sangat ketat. Namun, ketika nafas itu jatuh pada Yao Zong, mereka menghindarinya dengan penuh minat. Sepanjang jalan, mereka tidak menemui kendala apapun, namun mereka masuk jauh ke dalam klan Yao. Paman ketiga, mari kita di sini. Saat Yao Zong terus masuk lebih dalam, suara Yao Xi terdengar malu-malu. Belum didanceng, obat berat mengerutkan kening, kata. Paman ketiga, rumah kami didanceng telah direnggut. Bibir merah Yao Xi mengepal, dan ada ketidakberdayaan di mata yang indah.